Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Bu Eni Prastiawati yang akan mengajarkan bahasa Indonesia pada kelas kalian. Pagi hari ini kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Tapi saya ingin tahu dulu, mudah-mudahan kalian sehat, tetap semangat supaya bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Baiklah, pada kesempatan ini dari teks laporan hasil observasi kita diharapkan setelah selesai memahami materi, kita diharapkan mampu mengidentifikasi isi teks, menyusun ringkasan isi teks, menyimpulkan isi teks. Jadi pada kegiatan mengidentifikasi isi teks laporan hasil observasi, kita diharapkan mampu menentukan gagasan pokok atau gagasan utama tiap paragraf. Di SMP tentu kalian sudah diajarkan bagaimana cara menentukan gagasan utama. Gagasan utama kita temukan dalam tiap paragraf di dalam teks. Mari kita cari bersama. Kita buka halaman 9 teks wayang paragraf yang pertama. Saya akan membacakan teks, kemudian kalian mencoba menentukan apa gagasan utama paragraf tersebut. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada tanggal 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur, atau diistilahkan masterpiece of oral and intangible heritage of humanity. Nah, paragraf pertama dalam teks wayang ini kira-kira menurut kalian apa ide pokoknya? Apakah terdapat pada kalimat yang pertama? Karena kalimat yang kedua adalah kalimat penjelas dari kalimat yang pertama. Jadi seandainya kalian menjawab ide pokoknya terdapat pada kalimat pertama, kalian benar. Jadi wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Jadi kita mengidentifikasi isi teks itu dengan menentukan gagasan pokok tiap paragraf. Nah, gagasan pokok tiap paragraf, seandainya kita gabung-gabungkan satu dengan yang lain, ide pokok paragraf pertama apa, ide pokok paragraf yang kedua apa. Nah, ide pokok yang kita gabungkan menjadi satu, kita satukan ide pokok tersebut, jadilah ringkasan teks. Tentu ini bukan sesuatu yang baru bagi kalian, karena ringkasan merupakan representasi teks dalam bentuk yang singkat. Kita kerjakan melalui proses menggabungkan ide pokok paragraf pertama, ide pokok paragraf kedua, ide pokok paragraf ketiga, begitu seterusnya. Maka kita sudah menemukan ringkasan isi teks. Jadi yang pertama mengidentifikasi gagasan pokok, yang kedua menggabungkan ide pokok menjadi ringkasan. Nah, yang ketiga menyimpulkan isi teks. Menyimpulkan isi teks adalah kegiatan menganalisis isi teks. Kalian tentu harus memahami dulu seluruh isi teks. Kemudian dari isi teks yang kalian pahami itu, kira-kira apa fungsi teks tersebut bagi kalian? Nah, fungsi teks bisa kita lihat pada halaman 21.
Menyimpulkan fungsi teks laporan hasil observasi. Pada bagian umum ini kita diberi informasi bagaimana sebuah teks itu bisa berfungsi memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan atau observasi yang kalian lakukan. Memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait tentang sebuah informasi, atau memberikan informasi dasar sebagai penyusunan kebijakan. Juga bisa sebagai bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Sebuah teks juga bisa sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Jadi mari kita lihat contoh bagaimana kalian nanti harus bisa menyimpulkan isi teks. Pada halaman 31 ada contoh yang nanti bisa kalian kerjakan untuk teks yang lain, diaplikasikan dalam teks yang lain. Ini diambil dari teks wayang. Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan, antara lain sebagai media pendidikan, media informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena isinya banyak memberikan ajaran-ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat dari pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti keluarga berencana, pemilihan umum, dan sebagainya. Yang terakhir, meski semakin jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. Nah, pada bagian analisis isi, kalian bisa mengatakan deskripsi manfaat, karena teks tersebut bermanfaat sebagai objek yang diobservasi. Jadi setelah membaca teks wayang itu, pembaca mendapatkan manfaat bahwa teks wayang bisa sebagai media hiburan, media pendidikan, media informasi. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang teks laporan hasil observasi, kalian bisa mengerjakan teks sampah pada halaman 31 dan 32 berdasarkan tujuan yang tadi sudah saya sampaikan: mengidentifikasi isi teks, menyusun ringkasan isi teks, dan menyimpulkan isi teks. Mudah-mudahan seluruh bagian atau tujuan yang akan kita capai itu kalian temukan di dalam teks sampah tersebut. Selamat bekerja. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini memberikan manfaat bagi kalian. Tetap semangat, tetap sehat, selamat bekerja. Yakinkan bahwa hasil pekerjaanmu benar. Sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.